Kita akan mereview jurnal dengan judul Mindfulness Training as a Clinical Intervention. Latihan mindfulness sebagai sebuah intervensi klinis, a conceptual and empirical review. Sebuah review konseptual dan empiris. Autor atau penulis dari jurnal ini adalah Ruth A. Beer dari University of Kentucky di Amerika. Volume dan nomor jurnalnya itu volume 10 dan nomor 2. Untuk tahun publikasi itu pada musim panas tahun 2003. Untuk nama jurnalnya itu, rumah jurnalnya Clinical Psychology, Science and Practice, itu dari rumah jurnal yang dikelola oleh APA atau American Psychological Association. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan secara singkat atau merangkum literatur terkini terkait mindfulness sebagai sebuah intervensi klinis. Tujuan ini berangkat dari latar belakang bahwa banyak jurnal-jurnal atau secara empiris itu mindfulness sangat bermanfaat untuk berbagai gangguan klinis. Tapi secara validitasnya itu belum teruji. Jadinya penulis melakukan sebuah meta-analisis dengan tujuan untuk menjelaskan secara singkat atau merangkum literatur terkini terkait mindfulness sebagai sebuah intervensi klinis. Adapun tujuan itu mencakup yang pertama metode pengajaran intervensi mindfulness, yang kedua pendekatan konseptual yang menjelaskan bagaimana keterampilan mindfulness dapat membantu dalam mengobati kondisi klinis, dan yang ketiga literatur empiris mengenai efek pelatihan mindfulness. Jadi nanti dalam pembahasan juga terdapat 3 poin penting yang terkait dengan metode pengajaran intervensi mindfulness, terus terkait pendekatan konseptual bagaimana sih keterampilan mindfulness dapat membantu seseorang dalam mengobati kondisi klinis yang dideritanya. Dan yang terakhir tentang literatur empiris mengenai efek pelatihan mindfulness. Langsung saja kita ke bagian metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini menggunakan meta-analisis, yaitu sebuah teknik statistik yang digunakan untuk menggabungkan hasil dari berbagai studi penelitian yang independen namun terkait guna memperoleh kesimpulan yang lebih komprehensif dan kuat tentang suatu topik atau pertanyaan penelitian. Jadi secara umum meta-analisis ini digunakan untuk menguji atau melihat efektivitas dan validitas dari suatu intervensi atau suatu terapi. Adapun populasi yang ada dalam jurnal tersebut itu merupakan peserta dengan berbagai kondisi, termasuk gangguan psikologis seperti kecemasan, depresi, gangguan makan, serta pasien dengan masalah medis seperti fibromyalgia, psoriasis, dan kanker. Untuk sampelnya yang digunakan itu ada dari 21 jurnal. Ukuran sampel yang berkisar itu antara 16 hingga 142 peserta, dengan rata-rata usia peserta berkisar antara 38 hingga 50 tahun, atau secara di rata-rata itu nanti ketemu umurnya rata-rata 45 tahun, dengan rasio gender dalam sampel bervariasi dari 0 hingga 46% pria. Adapun kriteria jurnal yang dipilih dalam meta-analisis ini adalah penelitian yang tidak mencakup bentuk meditasi non-mindfulness seperti meditasi transendental. Terus meditasi-meditasi yang berdasarkan pada metode kognitif juga tidak diinkludkan dalam pemilihan kriteria jurnal ini. Terus yang kedua, studi yang menggunakan desain penelitian yang terbaik termasuk pengecekan peserta ke dalam kelompok intervensi atau kelompok perbandingan. Dan yang terakhir, penelitian yang melaporkan variabel dependen dan interval tindak lanjut yang jelas. Adapun variabelnya dalam penelitian ini secara umum tuh ada yang mindfulness dan gangguan psikologi klinis. Adapun variabel-variabel yang digunakan dalam menganalisis jurnal ini itu memperhatikan yang pertama jumlah peserta seperti yang disebutkan tadi, yaitu jumlah pesertanya antara 16 hingga 142 peserta. Lalu jenis pesertanya seperti yang disebutkan tadi, pesertanya itu biasanya yang digunakan itu dengan kondisi gangguan psikologis seperti kecemasan, depresi, gangguan makan, serta pasien dengan masalah medis seperti fibromyalgia, psoriasis, dan kanker. Jadi selain orang-orang dengan gangguan tersebut tidak termasuk dalam kriteria untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini.
Yang ketiga ada karakteristik peserta, desain penelitian, sifat intervensi mindfulness, jenis kelompok perbandingan, apakah peserta secara acak ditugaskan ke kelompok intervensi atau perbandingan. Jadi ada di dalamnya itu nanti ada kelompok, ada dua kelompok, yaitu kelompok yang pertama yang diberi intervensi, dan yang kedua itu kelompok kontrol, yaitu kelompok yang tidak diberi intervensi atau yang di dalam jurnal ini diistilahkan dengan T, E, dan U. Variabel dependen yang dilaporkan interface dan data tindak lanjut. Itu untuk variabel-variabel dalam metode penelitian ini. Selanjutnya kita menuju hasil penelitian. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tujuan penelitian ini mencakup tiga hal. Yang pertama tentang metode pengajaran intervensi, yang kedua pendekatan konseptual, yang menjelaskan bagaimana keterampilan mindfulness dapat membantu dalam mengobati kondisi klinis, dan yang terakhir literatur empiris mengenai efek pelatihan mindfulness. Begitu pula hasil penelitian dalam review jurnal ini, karena hasil tersebut merupakan jawaban dari tujuan-tujuan yang telah disebutkan sebelumnya. Yang pertama, hasil tentang intervention based on mindfulness training. Dalam jurnal ini disebutkan dua intervensi yang sering digunakan. Yang pertama yaitu mindfulness-based stress reduction, dan yang kedua mindfulness-based cognitive therapy. Meskipun sebenarnya untuk mindfulness sendiri ada beberapa teknik. Kalau yang digunakan dalam penelitian ini itu berbasisnya pada intervensi. Mindfulness yang berbasis pada intervensi itu digunakan pada pengobatan-pengobatan yang klinis. Sedangkan ada juga salah satu jenis mindfulness yang tidak bersifat terlalu sistematis atau yang dikenal dengan mindfulness training. Adapun sebenarnya antara mindfulness-based stress reduction dan mindfulness-based cognitive therapy, sebenarnya dua-duanya itu memiliki kesamaan dan perbedaan. Kalau untuk kesamaannya, keduanya ini sama-sama berangkat dari kesadaran seseorang untuk memperhatikan atau mengamati keadaan tubuhnya saat ini dan dalam kondisi sekarang di ruang waktu ini, dan tidak menjudge-nya atau tidak menilai saat mereka menyadari sensasi-sensasi yang muncul ketika kesadaran tersebut mereka akses. Yang pertama, kita akan membahas tentang mindfulness-based stress reduction. Mindfulness-based stress reduction ini dicetuskan atau dipioniri oleh Jan Kabat-Zinn. Digunakan untuk populasi dengan berbagai kondisi nyeri kronis dan gangguan terkait stres. Terus untuk cara pelaksanaannya itu dalam sebuah kayak grup gitu. Jadi bukan meditasi yang bersifat individual, melainkan dalam sebuah kelompok belajar. Untuk waktunya itu sekitar 8 hingga 10 minggu. Untuk yang kelompok yang terdiri dari hingga 30 peserta, biasanya itu antara 24 hingga 30 untuk orangnya dalam satu kelompok. Yang dalam satu pertemuannya itu setiap minggu selama 2 sampai 2,5 jam. Terus selain melalui suatu pertemuan, sebenarnya intervensi mindfulness-based stress reduction ini juga diberi tugas rumah. Jadi selain kita berkumpul secara berkelompok untuk menerima materi-materi mengenai mindfulness, kita juga diberi tugas kelompok untuk dilakukan di rumah, yaitu meliputi meditasi mindfulness. Itu ada 3 latihannya secara umum, yaitu ada body scan, sitting meditation, dan hatha yoga. Untuk hatha yoga, saya sendiri kurang memahami maksudnya apa, tapi untuk body scanning itu biasanya dilakukan selama 30 menitan, itu dengan menyeken atau memindai rasa atau sensasi yang muncul ketika kita menghadirkan kesadaran kita. Jadi kita itu berlatih untuk merasakan setiap sensasi yang ada dalam diri kita, mulai dari bagaimana rasa telapak kaki kita menyentuh lantai, bagaimana angin-angin menyapu kulit-kulit kita. Jadi kita dilatih untuk merasakan dan menikmati kondisi kita di saat ini dan sekarang, tanpa menilai-menilai apakah kondisi ini merupakan kondisi yang buruk atau kondisi ini yang baik. Jadi cukup merasakannya dan kita berkedudukan sebagai seorang pengamat. Terus yang kedua ada mindfulness based
Cognitive therapy. Untuk mindfulness based cognitive therapy sebenarnya merupakan pengembangan dari mindfulness based stress reduction dengan tujuan yang lebih sempit atau lebih khusus. Kalau untuk yang tadi mindfulness based stress reduction kan untuk populasi dengan kondisi nyeri kronis dan gangguan terkait stres. Kalau untuk mindfulness based cognitive therapy biasanya itu digunakan untuk pencegahan kambuhnya episode-episode manik atau mungkin depresi yang berkepanjangan. Jadi ketika mungkin gejala-gejala kayak depresinya itu mulai muncul, kita dapat menggunakan mindfulness based cognitive therapy yang merupakan gabungan antara mindfulness based stress reduction dengan teknik cognitive behavioral therapy. Sama seperti yang tadi mindfulness based stress reduction, jadi untuk mindfulness based cognitive therapy durasinya itu sekitar 8 hingga 10 minggu. Dan untuk yang mandiri di rumah itu 6 hari dalam seminggu. Jadi ada 1 hari untuk libur. Terus yang keunikannya itu ada di pandangan yang tidak terkait pada pikiran dan emosi dengan pernyataan seperti pikiran bukanlah fakta dan saya bukan pikiran saya. Jadi kita diajak untuk memberi jarak antara pikiran dan tubuh. Memberi jarak antara pikiran kita bahwa kita itu sebenarnya bukan pikiran kita. Ada beberapa kasus di mana para peserta yang belajar mindfulness itu terkadang malah menjadi tantrum atau menjadi emosi-emosi negatifnya itu malah muncul. Itu dikarenakan bisa jadi mereka menganalisis tentang bagaimana keadaan mereka. Terus ketika mereka mencoba untuk menghilangkan pikiran mereka, malah pikiran itu datang, terus akhirnya membuat mereka menjudge atau menilai bahwa meditasi saya ini gagal, kenapa saya gagal, dan lain-lain itu. Padahal sebenarnya kalau untuk mindfulness ada 3 poin penting, yang salah satunya itu tidak menilai sensasi-sensasi yang muncul ketika kita mencoba untuk merasakan setiap sensasi yang hadir dalam tubuh kita. Itu untuk hasil yang pertama tentang intervention based on mindfulness training. Yang kedua tentang how mindfulness skill my health. Jadi bagaimana sih mekanisme dari mindfulness kok bisa membantu kita dalam menghadapi masalah-masalah gangguan klinis. Secara konseptual, kemampuan mindfulness dapat membantu seseorang dengan problem klinis melalui beberapa mekanisme antara lain cognitive change, yang kedua self-management, dan yang ketiga acceptance. Sebenarnya dalam jurnal tersebut ada 4 kategori. Yang pertama cognitive change, yang kedua self-management, yang ketiga itu ada relaksasi, dan yang keempat acceptance. Cuma untuk variabel yang relaksasi itu hubungannya sangat kecil sehingga tidak saya sebutkan di sini. Ada 3 aja, cognitive change. Jadi dari mindfulness kita akan dapat merubah pola kognitif di pikiran kita. Terus nanti ada self management dan yang terakhir acceptance atau penerimaan. Jadi kita dengan mindfulness akan dapat menerima mungkin emosi yang nggak hanya emosi positif tapi juga emosi negatif yang muncul ketika kita berusaha untuk menyadari sensasi-sensasi yang muncul di dalam diri kita. Dan ketika kita bisa menerimanya tanpa menjudge atau menilai emosi-emosi yang muncul, itu akan membantu kita dalam menangani gangguan-gangguan klinis yang telah kita alami. Kalau menurut salah satu dokter psikiatri, Jeremy Ardian, itu kebanyakan ketika kita overthinking itu kan ingin menghilangkan emosi-emosi negatif dengan cara berpikir. Padahal kata beliau sebenarnya emosi itu merupakan salah satu sensasi. Jadi emosi itu juga sensasi dan cara menghilangkannya bukan dengan cara berpikir, tapi mengamati. Jadi kita sebagai pengamat mengamati emosi-emosi tersebut hanya sebatas mengamati tanpa menjudge-nya atau tanpa menilainya, tanpa memikirkan bagaimana ini buruk atau tidak atau bagaimana cara kita keluar dari hal tersebut.
Yang terakhir tentang empirical research on MBI atau mindfulness based intervention. Dalam jurnal ini terdapat 21 jurnal yang memenuhi kategori untuk didapatkan bahwa intervensi berbasis mindfulness dapat membantu mengurangi berbagai masalah kesehatan mental dan meningkatkan fungsi psikologis. Rata-rata peserta dengan distres psikologis ringan hingga sedang dapat mencapai atau mendekati rentang normal. Tingkat penyelesaian program mindfulness bervariasi antara 60% hingga 97% dengan rata-rata 85% dari peserta yang terdaftar menyelesaikan perawatannya. Sebenarnya ada beberapa kendala dalam melakukan MBI ini atau Mindfulness Based on Intervention. Itu karena durasinya yang cukup lama ya, 8 hingga 10 minggu, berarti itu kan hampir 2,5 bulan. Dan itu memerlukan waktu yang cukup lama dalam satu sesinya, itu 2 hingga 2,5 jam, apalagi ada tugas rumahan yang harus kita lakukan. Jadi ada beberapa orang yang kadang tidak bisa menyelesaikan perawatan tersebut dengan alasan mungkin belum bisa konsisten. Oke. Namun dari orang antara yang bisa melanjutkan dan tidak bisa melanjutkan, kebanyakan mereka memilih untuk menyelesaikan perawatan karena telah merasakan manfaat dari mindfulness based intervention ini. Berhasil adalah kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam jurnal tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat kelemahan metodologis, nanti saya kirim, mungkin bisa kalau diupload di YouTube, teman-teman YouTube bisa melihatnya, dikirim linknya bisa nggak ya di YouTube itu dikasih link tentang jurnalnya, kayaknya kan bisa. Nah itu mungkin bisa, itu di sana juga dijadikan data-data gitu dalam tabel, jadi bisa melihat bagaimana secara metodologis penelitian ini tuh agak sulit dilakukan. Mungkin karena ukuran sampelnya yang kecil, terus kekurangan dalam evaluasi integritas pengobatan, kelemahan dalam desain penelitian, kurangnya perhatian terhadap signifikasi klinis. Walaupun ada kelemahan secara metodologis yang valid apa yang membuktikan ini valid atau enggak, cuma secara empiris atau secara yang kita rasakan itu memiliki banyak manfaat yang mendiskusikan bahwa intervensi berbasis mindfulness dapat membantu mengurangi berbagai masalah kesehatan mental dan meningkatkan fungsi psikologis. Banyak pasien yang mendaftar dalam program berbasis mindfulness akan menyelesaikan meskipun ada tuntutan tinggi untuk praktik di rumah dan sebagian besar akan terus mempraktikkan keterampilan mindfulness setelah perawatan terakhir. Itu untuk review jurnalnya. Mungkin kedepannya bisa dilakukan suatu penelitian terkait mekanisme mindfulness secara saintifik ya, kayak secara neuroscience itu bagaimana sih mindfulness itu bekerja hingga dapat membantu kita untuk mengatasi gangguan-gangguan psikologis yang kita rasakan. Dan itu udah banyak jurnal terkait juga, terkait bagaimana mindfulness itu mempengaruhi materi abu-abu korteks kita. Sekian untuk review jurnal kali ini. Bisa dilakukan review-review jurnal terkait mindfulness lainnya, mungkin terkait secara neuroscience bagaimana, atau mungkin juga bisa terkait dihubungkan dengan spiritual, karena mindfulness sendiri dalam berbagai literatur itu berkaitan sama tradisi Buddhis. Gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.